Halo, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar manajemen akan membahas materi kuliah minggu ke-7 dengan topik komunikasi dan teknologi informasi. Menurut Berelson dan Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, atau keahlian melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Kemudian, menurut Gerald Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku penerima. Fungsi komunikasi adalah mengontrol perilaku, menjadi motivasi, menambah informasi, dan mengekspresikan emosi. Ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok atau organisasi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya, antara individu untuk bertukar gagasan, menyampaikan pikirannya kepada individu lainnya. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Komunikasi kelompok juga dinyatakan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ini adalah rangkaian model komunikasi yang dikembangkan oleh Shannon dan Warren pada tahun 1949. Di sini ada pengirim atau sender, yaitu komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Ada encoding, yaitu penyajian proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Ada pesan atau message, yaitu pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Ada media, yaitu saluran komunikasi, tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan. Ada decoding, proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Ada penerima atau komunikan, itu komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Ada respon, yaitu tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan. Ada umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Di dalam proses pengiriman dan penerimaan pesan ini ada yang namanya noise, yaitu gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat dari diterimanya pesan lain oleh komunikan yang berbeda dari pesan yang disampaikan oleh komunikator. Untuk metode komunikasi bisa dilakukan dengan face to face lewat telepon, video conference, email, dan lain-lain. Efektivitas komunikasi interpersonal. Efektivitas komunikasi interpersonal memiliki beberapa faktor penghambat. Salah satunya penyaringan. Penyaringan adalah manipulasi informasi yang disengaja untuk membuat informasi tersebut tampak lebih menyenangkan bagi penerima, sehingga penerima rentan mendapatkan berita yang subjektif dan bias. Yang kedua, ada emosi. Emosi terkait dengan perasaan penerima ketika menerima pesan yang dapat mempengaruhi cara ia menginterpretasikan pesan tersebut. Selanjutnya, ada kelebihan informasi. Kelebihan informasi adalah ketika informasi yang harus kita olah melampaui kapasitas pemrosesan otak kita. Yang selanjutnya ada defensif. Defensif di sini adalah perbedaan cara pandang yang sempit dalam diri seseorang dan perbedaan cara berpikir orang lain yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan dan latar belakang budaya. Yang selanjutnya ada bahasa. Bahasa di sini adalah menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Bisa menyebabkan salah tafsir ataupun kesalahpahaman antara penerima dan pengirim pesan. Selanjutnya adalah budaya nasional. Seperti dijelaskan tadi, salah satu perbedaan tafsir ataupun cara pandang disebabkan salah satunya oleh latar belakang budaya. Namun, ada beberapa cara untuk mengatasi faktor penghambat dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, bisa menggunakan umpan balik. Sehingga komunikasi lebih terkesan dinamis dan dapat dinikmati. Yang kedua, dapat menyederhanakan bahasa. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, semua kalangan sangat membantu dalam penyampaian pesan. Yang ketiga, mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif di sini adalah peran penerima pesan yang aktif dalam mendengarkan dapat mempengaruhi secara signifikan dalam penyampaian pesan. Yang selanjutnya, mendengarkan dengan aktif diperkuat dengan mengembangkan empati kepada pengirim.
Tidak hanya mendengarkan, namun juga memberikan kesan yang baik pada pengirim pesan dapat berpengaruh dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga, kontrol emosi. Di sini kontrol emosi adalah tugas pengirim pesan agar penerima memiliki emosi yang senada dengan pesan yang akan disampaikan, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Yang selanjutnya ada memperhatikan isyarat nonverbal. Dengan adanya gerak nonverbal akan sangat mempengaruhi psikologi para penerima pesan, sehingga dapat dengan mudah menerima pesan. Yang selanjutnya, menurut Dr. Albert Meharebin, faktor sukses dalam komunikasi interpersonal adalah 38% intonasi, yang selanjutnya 7% kata-kata atau pemilihan diksi. Yang terakhir atau faktor yang paling besar adalah 55%, yaitu faktor nonverbal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan pembagian dari komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi itu menjadi dua. Yang pertama itu komunikasi formal dan yang kedua itu komunikasi informal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang resmi ada dalam suatu organisasi tersebut, memiliki struktur yang jelas. Kemudian komunikasi informal yaitu komunikasi yang tidak definisikan atau tidak memiliki hierarki kestrukturan dalam organisasi. Kemudian yaitu organisasi juga memiliki beberapa aliran, yaitu yang pertama yaitu outward communication, yang kedua yaitu downward communication, yang ketiga lateral, dan yang ketiga itu diagonal. Apa itu outward communication? Yang pertama, outward komunikasi merupakan komunikasi yang mengalir dari bawahan ke atasan, contohnya yaitu adanya saran dari bawahan ke atasan. Kemudian yaitu downward komunikasi, yaitu adanya komunikasi yang mengalir dari atasan ke bawahan. Contohnya adanya sosialisasi pengarahan dari atasan ke bawahan. Kemudian yaitu lateral merupakan komunikasi yang terjadi antara satu karyawan dengan karyawan yang lain pada tingkatan yang sama. Kemudian itu diagonal merupakan komunikasi yang terjadi pada organisasi yang memiliki tingkatan yang berbeda. Kemudian yaitu masuk ke yang ketiga, pembahasan yang ketiga yaitu komunikasi juga memiliki beberapa jaringan komunikasi. Yang pertama itu jaringan rantai, jaringan rantai, yang kedua jaringan roda, dan yang ketiga itu semua saluran. Apa itu jaringan rantai? Jaringan rantai merupakan komunikasi yang mengalir dari satu pimpinan ke bawahan atau dari bawahan ke pimpinan. Dan kemudian itu yang jaringan roda merupakan komunikasi yang mengalir dari satu pimpinan ke anggota-anggota yang lain yang bersifat menyebar. Kemudian untuk semua saluran yaitu komunikasi yang bebas terjadi antara semua anggota organisasi. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu ada tentang teknologi dalam komunikasi, teknologi informasi dalam komunikasi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan definisi dari teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu untuk pengolahan informasi. Kemudian teknologi komunikasi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi informasi sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap organisasi dan memiliki manfaat yang besar terhadap organisasi tersebut. Yang pertama yaitu membantu kemampuan manajer untuk memantau karyawan-karyawannya, kemudian yaitu memberikan peluang terhadap karyawan untuk mendapatkan informasi-informasi yang lengkap. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu memungkinkan anggota organisasi dapat menghubungi anggota yang lain di mana saja dan kapan saja. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini bisa kita lihat dari perkembangan sistem jaringan yang dulunya berkabel atau wired, di mana untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam hal mengirimkan informasi atau data diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Sedangkan pada masa sekarang ini dikenal jaringan nirkabel yang merupakan suatu teknologi jaringan yang memanfaatkan teknologi gelombang cahaya maupun gelombang radio untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat dalam bertukar data. Jadi jaringan ini tidak menggunakan media kabel, sehingga sering disebut juga jaringan wireless. Salah satu penerapan jaringan nirkabel yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah WiFi. Perkembangan media komunikasi dari masa lalu hingga masa sekarang ini bisa kita lihat dengan sangat jelas. Alat komunikasi di masa lalu atau di zaman kuno itu masih sangat sederhana. Peralatannya itu terbuat dari bahan-bahan yang ada di alam seperti kayu, kulit hewan, dan daun. Contoh alat-alatnya itu yaitu kentongan, batu atau prasasti, dan daun lontar. Sedangkan media komunikasi di masa sekarang ini sudah sangat modern. Contohnya telepon atau handphone, televisi, radio, internet, dan masih banyak lagi.
Studi kasus komunikasi dan teknologi informasi di PT Perkasa Internusa Mandiri Medan. PT Perkasa Internusa Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis distributor peralatan-peralatan yang diklasifikasikan ke dalam dua divisi, seperti distributor alat-alat rumah tangga produk nasional dan peralatan industri komersial. Untuk menunjang kelancaran jalannya kegiatan perusahaan dalam mendistribusikan produk rumah tangga dan industri, maka komunikasi merupakan kebutuhan yang mutlak. Di PT Perkasa Internusa Mandiri Cabang Medan, aktivitas komunikasi di perusahaan senantiasa disertai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah komunikasi yang terjadi di PT Perkasa Internusa Mandiri Medan. Yang pertama, downward communication atau atasan ke bawahan. Komunikasi ke bawah menunjukkan arus peran yang mengalir dari para atasan kepada bawahan. Bentuk yang paling umum adalah distribusi, memo resmi, pernyataan tentang kebijakan perusahaan, prosedur, dan pedoman kerja. Bentuk ini disampaikan hanya sampai ke supervisor. Selanjutnya, supervisor langsung menyampaikan pesan informasi ke pegawai lapangan dalam bentuk komunikasi interpersonal. Biasanya, supervisor dalam memberikan pesan menggunakan komunikasi interpersonal dengan pegawainya secara singkat, padat, jelas, dan tepat sasaran, dengan mengurangi kemungkinan ganda pada pesan yang dibuatnya. Komunikasi interpersonal yang sering dilakukan oleh atasan kepada pegawainya selain berhubungan dengan pekerjaan, pegawainya antara lain memberi arahan dan penjelasan rinci tentang produk yang akan didistribusikan. Selain itu, komunikasi interpersonal juga digunakan atasan dalam pemberian motivasi dan memperkuat loyalitas pegawai terhadap perusahaan, bahkan memberi nasihat, masukan, atau teguran langsung kepada pegawai. Yang kedua, upward communication atau bawahan ke atasan. Komunikasi interpersonal yang sering dilakukan pegawai PT Perkasa Internusa Mandiri Medan biasanya mengenai pekerjaan yang akan mereka kerjakan atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Pegawai biasanya langsung bertanya kepada supervisor jika ada pekerjaan yang masih belum mengerti untuk dilaksanakan. Namun, tak jarang juga pegawai memberikan ide, pikiran, saran, atau masukan kepada supervisor untuk perusahaan, dan supervisor akan menyampaikan kepada office manager untuk selanjutnya disampaikan kepada branch office, dan branch office lah yang menyampaikan kepada organisasi di tingkat pusat. Yang ketiga, lateral atau dalam tingkat organisasi yang sama. Komunikasi antar pegawai memiliki tingkatan yang sama yang diterapkan di PT Perkasa Internusa Mandiri Medan adalah: yang pertama, koordinasi tugas-tugas. Perlu diskusi bagi tiap-tiap orang yang mempunyai kaitan kerja di bagian yang sama untuk dapat saling memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Kedua, saling berbagi informasi untuk perencanaan. Ide dari banyak orang biasanya akan lebih baik daripada ide satu orang. Yang ketiga, memecahkan masalah yang timbul di antara orang-orang yang berada dalam tingkatan atau bidang yang sama. Yang keempat, menjamin pemahaman yang sama terhadap tugas yang dikerjakan bersama. Yang kelima, mengembangkan dukungan interpersonal, karena sebagian besar dari waktu kerja pegawai berinteraksi dengan temannya, maka mereka perlu saling memberikan dukungan hubungan interpersonal. Yang keempat, diagonal atau lintas bidang. Di PT Perkasa Internusa Mandiri Medan, komunikasi juga sangat sering menggunakan komunikasi yang diagonal, karena tugas masing-masing pegawai adalah tugas yang hampir seperti suatu sistem yang saling membutuhkan. Karena itu harus diakui, komunikasi diagonal ini juga merupakan kegiatan penting dalam situasi di mana para anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif, khususnya dalam rangka tugas mereka yang sama-sama sebagai tenaga pembuat software, hardware, dan jaringan, di mana ketiganya merupakan perangkat yang saling berhubungan sebagai suatu sistem, serta tenaga pengajar bagi perusahaan yang membutuhkan jasa mereka. Teknologi informasi yang digunakan di PT Perkasa Internusa Mandiri Medan yaitu: yang pertama, telepon digunakan untuk mempermudah dalam melakukan informasi dari karyawan bagian yang satu ke bagian yang lain. Begitu pula untuk mempermudah penyampaian pesan yang berasal dari karyawan disampaikan kepada pimpinan dengan cara cepat dan praktis. Yang kedua, internet digunakan untuk mempermudah melakukan hubungan dengan perusahaan di region lain, baik ada kendala ataupun tidak. Juga dapat melihat perubahan nilai tukar rupiah di bursa efek, serta dapat juga melakukan hubungan dengan perusahaan asuransi lain untuk bertukar informasi. Yang ketiga, komputer digunakan untuk menyimpan data-data penting perusahaan dan untuk mempermudah kegiatan dalam perusahaan, antara lain untuk menanggulangi penumpukan data yang berlebihan untuk mempermudah pencarian data yang telah lama tersimpan. 4. Email digunakan untuk mempermudah dalam pengiriman data dari karyawan kemudian disampaikan kepada pimpinan melalui media komputer. Selain teknologi tersebut, PT Perkasa Internusa Mandiri Medan menyadari pentingnya peran pemasaran dalam meningkatkan penjualan dan awareness sebuah brand. Maka dari itu, PT Perkasa Internusa Mandiri Medan sedang mengembangkan marketing tools yang terdiri dari slide presentasi, brosur, dan banner, dan berusaha memanfaatkan media digital marketing yang sedang berkembang saat ini. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun